bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah kota Bekasi, diantaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang yang merupakan kepercayaan, yaitu saudara JL yang menerima uang sejumlah 4 miliar rupiah dari LBM, WY yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari MS, dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah 100 juta rupiah dari SY. Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada pungutan juga ya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY, yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Jadi ada uang operasional yang disita oleh KPK. Di samping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi, RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Penerima tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK, dan sebagai pemberi saudara AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, RE dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf F serta pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 9 tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.